Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C081016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keberlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai apa itu akuntansi pertanggungjawaban, yang kedua apa perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional, yang ketiga apa saja jaringan pertanggungjawaban, yang keempat apa saja jenis-jenis pusat pertanggungjawaban, yang kelima bagaimana menetapkan pertanggungjawaban, yang keenam bagaimana perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, yang ketujuh bagaimana asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Baiklah, materi yang pertama mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Akuntansi pertanggungjawaban adalah komponen penting dari sistem pengendalian keseluruhan di suatu perusahaan. Manfaat khususnya berasal dari fakta bahwa struktur akuntansi pertanggungjawaban memberikan suatu kerangka kerja yang berarti untuk melakukan perencanaan, agregasi data, dan pelaporan hasil kinerja operasi di sepanjang jalur pertanggungjawaban dan pengendalian. Materi selanjutnya mengenai perbedaan akuntansi pertanggungjawaban dengan akuntansi konvensional. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Materi selanjutnya mengenai jaringan pertanggungjawaban. Jadi, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Artinya, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4. Yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan. Yang ketiga, ada pusat laba atau profit center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Yang keempat ada pusat investasi atau investment center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Selanjutnya ada korelasi dengan struktur organisasi. Ada 2 struktur. Yang pertama, struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tetapi tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Yang kedua ada struktur horizontal. Struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Mereka bertanggung jawab atas produksi, penjualan, dan pendanaan atau dengan kata lain, atas seluruh bidang fungsional dalam area atau kelompok produknya. Selanjutnya ada pemilihan struktur. Jadi, jenis struktur yang dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban, yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Jika jaringan pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem akan berfungsi secara efektif dan mendorong para manajer untuk menggunakannya sebagai sumber referensi dalam menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan.
Materi selanjutnya mengenai menetapkan pertanggungjawaban. Jadi, setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya adalah dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperlakuan, yaitu dengan menggambarkan pertanggungjawaban. Penggambaran akhir dari pertanggungjawaban seharusnya seimbang dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika dilakukan secara memadai, maka hal tersebut seharusnya bersifat superior secara motivasional dibandingkan dengan praktik-praktik umum yang menganggap manajer bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Selanjutnya mengenai perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban. Jadi, karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua ada akumulasi data. Tiga dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data ada tiga, yaitu yang pertama berdasarkan pusat pertanggungjawaban, yang kedua berdasarkan bisa atau tidaknya dikendalikan, dan yang ketiga berdasarkan jenis biaya atau pos-pos pelaporan. Yang ketiga ada pelaporan pertanggungjawaban. Tahap akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan-laporan ini merupakan media lewat di mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Selanjutnya ada asumsi keperlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian atau MBE adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Selanjutnya ada kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi akuntansi. Jadi, pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasional ditingkatkan dengan penciptaan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. Yang kedua ada penerimaan tanggung jawab. Jadi, elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai suatu yang seimbang dan kerelaan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya ada kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai materi aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi bisa untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.